Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, yaitu bab kedua ya, tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ini yang saya bahas ada di halaman 115. Ayo kita tinjau ulang soal nomor 1 hingga soal nomor 4. Disimak ya dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, untuk suatu bilangan bulat P lebih dari Q lebih dari 0, apakah terdapat suatu fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang melalui titik koordinat 1, P dan 1, Q? Jelaskan alasanmu. Oke, di sini kita lihat dulu. P lebih besar dari Q dan Q lebih besar dari 0. Berarti P dan Q ini adalah bilangan bulat positif ya. Misalnya P-nya 7, berarti Q-nya agak kecil daripada 7, misalnya 6 atau 5 gitu ya. Kalau P-nya 2 berarti Q-nya 1 kayak gitu ya. Kita anggap aja P-nya 2 dan Q-nya 1 ya. Jadi ini titiknya 1,2 dan 1,1 kayak gitu. Nah, apakah 1,2 dan 1,1 ini dilalui oleh persamaan fungsi kuadrat yang di sini ya? Jawabannya tidak. Ya. Apakah terdapat suatu fungsi kuadrat yang melalui dua titik ini? Tidak. Nah, alasannya apa? Alasannya gini, karena 1,2 dan 1,1 ini berada pada satu buah garis lurus. Nih Kak Sari tunjukin ya. Kalau kita bikin bidang koordinat sederhana aja, kayak gini. Terus kita letakkan titik 1,2 dan 1,1 ini ya. Sini Kak Sari ambil, oke, pakai skalanya 1 cm aja ya deh ya. Biar nggak terlalu besar. Ini 1 cm, 1 cm kayak gitu. Nah, kemudian Y-nya juga ya 1 cm, 1 cm. Kini kasih notasi Y, yang sini X kayak gitu. Udah gini aja ya, ini titik pangkalnya 0,0. Kita letakkan 1,2, X-nya 1, Y-nya 2 itu di atas. Nah, ke sini ya, 1,2. Kita tarik garis. Garis putus-putus dulu maksudnya. Ini disinilah letak 1,2 dan satu lagi 1,1. X-nya 1, Y-nya 1 itu di sini. Oke, berarti tarik garis gini aja. Nah, disinilah letak 1,1. Kalau kita perhatikan, 1,2 dan 1,1 itu berada pada satu buah garis lurus, ya kan? Sementara fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang grafiknya berbentuk parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Katakanlah misalnya dia terbuka ke atas melalui gini. Nah, kalau dia sudah melalui 1,1 kan dia tidak mungkin melalui 1,2, ya kan? Karena 1,1 dan 1,2 ini berada pada satu buah garis lurus. Jelas ya deh ya, simple. Jadi memang dibayangkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ini Kak Sari bantu dengan kalimatnya ya, seperti ini. Nah, ini Kak Sari bantu cara menuliskannya. Nanti kalian boleh menggunakan kalimat atau bahasa yang lainnya deh ya. Tidak harus persis sama dengan Kak Sari, tapi intinya kayak gini. Oke, kita jawab. Ini dia. Apabila P lebih besar dari Q lebih besar dari 0, maka tidak mungkin ada suatu fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang melalui titik koordinat 1, P dan 1, Q. Karena ini alasannya ya, titik 1, P dan 1, Q pasti berada pada satu garis lurus, sementara sebuah fungsi kuadrat berbentuk parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, ini Kak Sari tambahin keterangan pada gambar. Gambarnya kalian boleh buat kayak gini ya. Ini berarti di sini yang 1, P, yang ini 1, Q gitu ya. Jadi lebih jelas kayak gitu. Jadi intinya kalau sudah melewati yang 1,1, tidak mungkin grafik yang sama ini melewati 1,2 juga gitu ya. Atau sebaliknya, kalau grafiknya melewati 1,2 ya tidak mungkin melewati 1,1. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Baca dulu. Untuk suatu bilangan bulat P lebih dari Q lebih dari R lebih dari 0, apakah terdapat suatu fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang melalui titik koordinat 2, P, 2, P, dan 2, R? Jelaskan alasanmu. Di sini Kak Sari ralat sedikit. Ini salah satunya adalah Q ya. Ini Dek, satunya P, oke. Di sini satunya
Q aja ini, 2, Q. Dia salah cetak ya. Nah, satunya 2, R. Oke, kita teliti dulu. P-nya lebih besar dari Q, Q-nya lebih besar dari R, dan R-nya lebih besar dari 0. Berarti ketiga-tiganya ini positif. Yang paling besarnya P. Kita misalkan P-nya adalah 3 gitu ya. Berarti ini 2,3. 2, Q-nya berarti anggaplah 2,2 kayak gitu ya. 2, R-nya anggaplah 2,1. Nah, apakah ada sebuah fungsi kuadrat yang melalui ketiga titik ini? Ini mirip dengan soal nomor 1 tadi. Tidak mungkin ada. Alasannya apa? Karena titik 2,3, 2,2, dan 2,1 ini juga pasti berada pada satu buah garis lurus yang tidak mungkin ketiga-tiganya dilalui oleh sebuah fungsi atau grafik fungsi kuadrat. Jelas ya? Menjawabnya mirip aja seperti soal nomor 1 ini tadi, tetapi kembangkan sedikit ya. Kalau di nomor 1 tadi kan 1, P dan 1, Q gitu ya. Kalau di nomor 2-nya gini aja, 2, P, 2, Q, dan 2, R. Gimana? Bisa? Atau Kak Sari bantu sekalian? Boleh deh ya, sebentar Kak Sari tuliskan. Nih, kalau Kak Sari redaksi jawabannya seperti ini ya. Nomor 2, apabila P lebih besar dari Q, lebih besar dari R, lebih besar dari 0, maka tidak mungkin ada suatu grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C yang melalui titik koordinat 2, P, 2, Q, dan 2, R sekaligus ya. Karena ketiga titik koordinat tersebut berada pada satu garis lurus. Oke. Sementara fungsi kuadrat berbentuk parabola terbuka yang mungkin melalui salah satu dari ketiga titik tadi. Jadi yang mungkin dilaluinya hanya salah satu ya, tidak mungkin ketiga-tiganya itu dilalui. Kenapa? Karena 2P, 2Q, dan 2R ini berada pada satu garis lurus. Gambarnya persis aja seperti ini tadi ya. Kalian letakkan 2, tadi kasari contohnya 2,3, 2,2 dengan 2,1 ya. Letakkan 2,3, 2,2, 2,1, nanti ditarik pasti sebuah garis lurus kan. Nah, kalau ada parabola terbuka ke atas ya, pasti hanya bisa melewati salah satu aja dari ketiganya itu. Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Lagi, apakah mungkin grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat berpotongan di tiga titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Jawabannya tidak mungkin ya kalau berpotongannya di tiga titik koordinat yang berbeda. Bisanya hanya satu titik atau maksimal 2 titik aja perpotongannya. Gambarnya seperti ini. Nih, Kak Sari tunjukin, misalnya ini ya, ini bidang koordinatnya, kemudian ini grafik fungsi kuadratnya ya. Nah, kalau berpotongan di satu titik, itu contohnya kayak gini deh. Sini. Nah, ini berpotongannya di titik sini. Oke, kalau berpotongan di dua titik, contohnya seperti ini. Nah, gitu. Berpotongannya ini satu di sini, satunya lagi di sini. Ini dua-duanya sama-sama fungsi linier ya. Linier itu garis lurus. Kalau tiga titik tidak bisa. Mau gimana lagi ya? Dicoba-coba juga nggak bisa. Maksimal hanya 2 ya. Bisa 1, bisa juga 2. Jelas ya kalau dari gambar. Nah, sekarang cara menjawabnya Kak Sari bantu dengan kalimat seperti ini. Nih jawaban Kak Sari. Nanti kalian boleh beda atau boleh samaan ya. Intinya coba nomor 3 tadi kan pertanyaannya hanyalah apakah mungkin gitu ya. Berarti nanti jawaban kita harus jelas seperti ini. Grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat tidak mungkin, oke, berpotongan di tiga titik koordinat berbeda karena kemungkinannya hanya dapat memotong di satu titik atau di dua titik yang berbeda saja. Keterangan lihat gambar kayak gini ya. Jadi gambarnya ini boleh kalian buat juga supaya tambah jelas. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal kita yang keempat, soal terakhir. Pertanyaannya, apakah mungkin dua grafik fungsi kuadrat berpotongan di tiga titik koordinat berbeda? Nah sekarang bukan sama fungsi linear, melainkan dua buah grafik fungsi kuadrat. Berpotongannya di tiga titik koordinat berbeda. Mungkin nggak? Nggak mungkin juga. Ini Kak Sari tunjukkan gambarnya seperti ini. Nih, misalnya kayak gini. Ini bidang koordinatnya, ini salah satu fungsi kuadratnya ya. Nah, fungsi kuadrat yang lainnya bisa jadi kayak gini. Oke, berpotongan di titik sini. Berarti hanya di satu titik. Bener nggak? Atau gambar yang lain juga bisa. Nih, Kak Sari buatkan dulu ya. Kita bikin bidang koordinat yang baru lagi, boleh.
Nah, terus kita buat fungsi kuadratnya. Anggap aja yang satunya terbuka ke bawah gini. Nah, yang satunya lagi terbuka ke atas seperti ini. Nah, gitu. Ini kalau contoh yang seperti ini, dia memotong di dua titik yang berbeda. Oke, jadi kesimpulannya bisa hanya satu titik atau hanya dua titik yang berbeda. Tadi kan di soal adalah berpotongan di tiga titik koordinat berbeda. Jadi tidak mungkin kalau di tiga titik. Gimana? Kalian bisa nggak bikin sampai berpotongan di tiga titik? Nggak bisa, ya nggak bisa. Maksimal hanya dua, atau bisa juga satu, atau bisa juga nggak berpotongan. Kalau nggak berpotongan sih jelas bisa. Misalnya ini yang hijau, terus satu laginya yang merahnya gini. Tuh, yang nggak berpotongan ya antara hijau ini dengan yang merah. Kalau nggak berpotongan sih bisa. Tapi kalau yang ditanyakan berpotongan di tiga titik, jawabannya jelas ya Dek ya. Tidak mungkin. Oke, ini dia kalimatnya seperti ini. Nih, kalau Kak Sari jawabnya kayak gini ya. Untuk nomor 4, dua grafik fungsi kuadrat tidak mungkin berpotongan di tiga titik koordinat berbeda karena kemungkinan perpotongannya hanyalah di satu titik saja atau di dua titik yang berbeda. Keterangan pada gambar. Oke, jelas ya? Kalau kalian punya pertanyaan tentang pembahasan kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah Kak Sari bantu jawab. Untuk yang belum bergabung di grup belajarnya Kak Sari, masih boleh chat aja di 081 456 10 9 8 70. Nanti Kak Sari bantu cara gabung ke grupnya ya. Gimana caranya? Gratis nggak Kak? Gratis ya, kita belajar bareng di sana. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari, silahkan video ini di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.